Tapi kenapa sih? Sebenarnya pertama menghindari perasaan cemburu istri. Bukan wahai Allah saya punya masalah yang besar, tapi wahai masalah saya punya Tuhan yang maha besar. Ini luar biasa loh. Tapi betul-betul saya ingat nih. Ini jadi pelajaran bagi saya bahwa HP ini musibah akhir zaman. Masya Allah ya. Pendekar banget kan, cakepnya minta ampun. Masya Allah. Bangga bener ya menjadi bangsa Indonesia saya. Luar biasa. Saya sempat ke Singapura, walaupun sayang sekali tidak bisa berlangsung ketemu Ibu Ani, saya selalu panggil Umi. Satu makanan favorit di Indonesia barangkali bisa diceritakan ke pemirsa? Makanan Padang. Makanan Padang? Ya. Waduh, pilih rendang daging apa rendang jengkol saya? Dua-duanya boleh. Dua-duanya. Ya Allah, guru kita ternyata. Polisi periksa pelaku penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebelumnya pelaku ditangkap di kediamannya di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara. Polisi menangkap pelaku penghinaan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di Tanjung Balai, Medan, Sumatera Utara. Pelaku dibawa ke Jakarta untuk diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Penangkapan pelaku setelah adanya bukti permulaan yang cukup dengan memeriksa 3 saksi. Pelaku penghina Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta maaf kepada Wakil Presiden beserta keluarga atas postingannya di media sosial. Saya mohon maaf kepada Pak Kiai tentang yang telah saya lakukan. Saya hilaf, saya silap. Saya berharap kepada Kiai mohon kiranya saya diberikan kemaafan. Pak, bagian mana sih Pak yang Bapak merasa sakit hati Pak? Pernyataan Pak Tidak ada suami sakit hati. yang di YouTube itu yang bagian mana sih Pak? Tidak ada sakit hati. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menyatakan pelaku diperiksa untuk mengetahui motif unggahan pelaku di media sosial. Dibawa ke Barreskrim dan malam ini juga dilanjutkan pemeriksaan untuk mengetahui lebih detail motif apa yang dilakukan oleh tersangka. Masih terlapor ya Pak? Saat ini masih terlapor, tentunya pihak penyidik masih melakukan pemeriksaan secara kontinu untuk menentukan statusnya nanti. Sebelum ditangkap polisi, pelaku mengunggah kolase Ma'ruf Amin dengan bintang film dewasa asal Jepang. Atas perbuatannya, Sulaiman Marpaung dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pelaku penghinaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin diberhentikan sebagai Ketua MUI Kecamatan Sei Tualang Raso. Keputusan diambil setelah pelaksana tugas dan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai menggelar rapat internal. Pelaksana tugas dan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai menggelar rapat internal terkait anggota yang merupakan Ketua MUI Kecamatan Sei Tualang Raso mengunggah hinaan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam rapat internal, pengurus MUI Kota Tanjung Balai mengambil sikap merekomendasikan pemberhentian atau menonaktifkan Sulaiman Marpaung sebagai Ketua MUI Kecamatan Sei Tualang Raso. Pada hari ini menetapkan untuk memberhentikan, artinya mengambil sikap pemberhentian tentang Ketua MUI Kecamatan Sungai Raso, namun kiranya menunggu ataupun berdasarkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di MUI. Kami kira begitu aja Pak. Sebelumnya pada Jumat 25 September lalu, Sulaiman Marpaung melalui akun media sosial mengunggah foto Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan narasi yang tak pantas yang disandingkan dengan aktor film dewasa Jepang. Atas kasus ini, Sulaiman Marpaung dilaporkan Gerakan Pemuda Ansor ke Mapolres Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Udil Amri, iNews melaporkan. Ulah komplotan pencuri ban serep di Medan, Sumatera Utara meresahkan warga. Pasalnya dalam beraksi, kawanan pencuri ban serep tersebut kerap membawa senjata api.
Aksi pencuri bersenjata api terekam kamera pengawas di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya pelaku kepergok warga saat menggasak ban serep mobil milik yang punya toko. Korban dan sejumlah warga mencoba mengejar komplotan pelaku, namun pelaku yang diperkirakan berjumlah 3 orang melarikan diri dengan mobil. Karena terhalang portal besi, seorang pelaku turun dan mengancam petugas keamanan dengan senjata api. Komplotan ini kemudian kabur dengan membawa hasil kejahatannya. Korban yang trauma dengan peristiwa ini kemudian melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Medan Kota. Jam 9.50 pagi, ada mobil yang merapat ke mobil kita. Jadi kira-kirain kan bongkar mobil atau gimana gitu, atau pencurian mobil kan. Begitu kita kejar ke bawah, mobilnya kabur. Kabur terus teriakin maling kan, suruh satpamnya, di dalam komplek ini kan ada palang, satpam. Kita minta security-nya itu untuk tutup palang. Begitu dikejar ke depan, tutup palang. Mereka begitu sampai palang itu turun bawa senpi, kemudian mengancam security untuk membuka. Akhirnya mereka buka palang sendiri. Saat ini aparat Polsek Medan Kota bersama Satreskrim Polrestabes Medan telah membentuk tim gabungan untuk mengejar para pelaku. Wakil Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Paris Yasir bersitegang dengan seseorang pedagang dalam pembagian kios relokasi pemulihan pasar. Pedagang yang mengamuk nyaris pingsan karena menganggap pembagian kios tidak adil. Tidak terima diperlakukan kasar, Wakil Bupati Jeneponto selaku Ketua Tim Relokasi Pemulihan Pasar marah dan ikut memukul meja yang ada di hadapannya. Pedagang yang berusaha ditenangkan warga dan petugas terus mengamuk dan meronta hingga nyaris pingsan. Pedagang ini kesal karena menganggap pembagian kios relokasi dianggap tidak adil. 14 kios miliknya di Pasar Turarea Karisa habis terbakar. Namun ia hanya mendapatkan relokasi 1 kios. Saya tidak setuju kalau macam saya ini, 12 saya punya kios cuma 1 yang dikasih. Kerugian pasca kebakaran? Ada sekitar? Itu Pak, nilai barang saya kurang lebih 500. Sejumlah 12 petak kios. Bu, dari yang 8 itu kiosnya itu apa dibeli dulu atau bagaimana, Bu? Saya beli, Pak. Dibeli di mana? Saya cuma dapat 1 kios, makanya karena saya seorang penjual mainan, makanya saya membeli kios. Rencananya relokasi pemulihan pasar akan ditempatkan di Terminal Pasar Karisa yang letaknya bersebelahan dengan lokasi pasar tradisional Turarea Karisa yang terbakar pada Kamis malam 24 September lalu. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Puluhan warga di Medan, Sumatera Utara menghadang truk dan bus perusahaan karena dianggap merusak jalan desa. Selain itu, warga juga memprotes aktivitas perusahaan karena dianggap mencemari lingkungan. Dalam rekaman video amatir, sejumlah warga menghentikan kendaraan milik pabrik pengolahan kelapa sawit. Seluruh kendaraan baik bus maupun truk dihadang warga sehingga aktivitas perusahaan terganggu. Protes warga terjadi di lingkungan 14 Platina, 3 Medan Deli, Sumatera Utara. Warga memprotes kendaraan pabrik pengolahan kelapa sawit yang diduga menyebabkan banjir, jalan rusak, dan pencemaran air. Aktivitas perusahaan juga merusak bangunan rumah warga akibat helikopter milik perusahaan yang terbang di atas rumah. Warga berharap pihak perusahaan bermediasi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat. Meski protes warga disampaikan sejak tahun 2014, namun hingga kini tidak ada tanggapan dari pihak terkait.
sudut itu. Jadi tolong dibicarakan sama Musimas supaya dipertimbangkan masyarakat ini. Kami menuntut hak kami masing-masing, bukan hak Musimas. Helikopter jangan membuat bising di kampung ini. Prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Pontianak, Kalimantan Barat ricuh. Keluarga korban yang kesal mencoba menerobos masuk dan mengeroyok pelaku. Rekonstruksi kasus pembunuhan istri dan anak tiri oleh pelaku bernama AL di Jalan Tanjung Harapan, Pontianak Timur, Kalimantan Barat ricuh. Keluarga korban yang datang untuk melihat jalannya rekonstruksi mengamuk dan mencoba mengejar pelaku. Polisi sempat kewalahan menghalau desakan dari keluarga korban, namun emosi keluarga bisa diredam. Prarekonstruksi sebanyak 22 adegan dari mulai kedatangan pelaku ke rumah korban, kemudian mengetok pintu yang cocok dengan hasil perbincangan korban GB yang cocok. Kemudian masuk ke dalam, pelaku sempat berdiskusi, sempat ngomong dengan korban SS, sampai dengan pelaku mengambil besi, kemudian masuk lagi, kemudian melakukan pemukulan kepada korban SS, sampai dengan pelaku meninggalkan TKP. Pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun dan kini ditahan di Mapolres Pontianak Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya pelaku yang merupakan suami dan ayah tiri korban sempat berupaya bunuh diri dengan minum racun rumput saat hendak ditangkap sehingga dibawa ke rumah sakit. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto baru saja merayakan ulang tahun ke-58. Ucapan dan doa yang terbaik untuk Pak Menteri berdatangan dari berbagai kalangan. Tepat pada tanggal 1 Oktober kemarin, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto merayakan ulang tahun yang ke-58. Menteri kelahiran Surabaya ini mendapat kejutan dari Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, serta pemimpin redaksi MNC Media di sela-sela penjurian Indonesia Awards 2020. Kejutan kue ulang tahun ini membuat Pak Menteri kaget karena tidak menyangka sebelumnya. Kalau biasanya ada momen tiup lilin, kali ini kipas lilin saja, karena sedang bersatu melawan virus COVID-19. Ternyata pemirsa, Pak Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini berulang tahun di hari peringatan Kesaktian Pancasila. Doa yang terbaik untuk Pak Menteri ya. Kita doakan Pak Erlangga sehat selalu, panjang umur, dan sukses menjalankan tugas-tugas baik dalam memimpin partai maupun memimpin kementerian, khususnya Menko Perekonomian. Dan kita berharap semua tugas yang diberikan bisa selesai, terutama Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 dan juga ekonomi kembali pulih. Selamat. Tim Liputan iNews melaporkan. Polrestabes Medan, Sumatera Utara menetapkan General Manager Hyros Waterpark sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.